saya pegang ukulele di situ. Ya lumayan ya. Ya, tidak ada perubahan sih gerejanya, belum dibangun Pak ya. Siap dibangun Pak ya, ditingkat Pak ya. Semua jemaatnya mendukung apa enggak ini? Gerejanya dibongkar, dibesarkan. Ya, saya akan perkenalkan diri saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Eksyanto. Bagaimana kami, katanya Pak Eksyanto, kemampu. Kemampu itu istilahnya apa ya? Prancis Mau mateng ya. Bahasa Prancis. Jadi menuju mateng, menuju ke tua ya. Tapi mudah-mudahan. Kira-kira menurut bapak-bapak, dari tampilan orang ini cuma yang tampil di Opwanane tadi, Opwanane Ministry, paling tua umur berapa tadi? Ayo. Hah? Berapa? 16. Yang paling tua saya panggil namanya Pak Arjo, berdiri. Ini Bapak Ibu Arjo. Loh, percaya ini paling tua ini. Pensiun sudah berapa tahun Pak? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Berarti 66 Pak? 64. Oh 64. 64. Ya saya akan kenalkan supaya kalau di jalan kenal semua. Yang pertama tadi yaitu ketua kami, kelompok kami yaitu Bapak Eksyanto dengan Ibu Dora. Ini saya kenalkan dulu ya, supaya kenal di jalan ya. Ini loh ganteng ya. Keren menggo. Lalu seniornya ada dua. Yang pertama tadi Bapak Harjon dengan Ibu Maria. Bagian berdiri lagi Pak. Ya. Senior yang kedua Bapak Rianto dengan Ibu Evi Rahayu. Oh ini tuh. Oh ya cantik-cantik dong. Meskipun sudah masih cantik-cantik. Lah kami juga punya penasehat. Nah, penasehatnya tuh wajahnya imut-imut. Orangnya itu sukacita, riang. Kalau kita lagi emosi salah dalam latihan, dia yang menghibur, bukan pelawak tapi dia yaitu Bapak Anang dengan Ibu Kris Nandi. Kami juga punya pelatih dengan suaranya yang bagus. Tadi ada dua di sini. Yang satu Ibu Maria. Ibu Maria dengan Ibu Siana. Ini pelatih kami nih. Ini suaranya merdu-merdu. Kepingin tahu dia pengen nyanyi? Enggak nih. Ya. Lalu anggotanya, ya, anggota yang pemain musik Bapak Terry. Pemain musik Bapak Bambang. Indah. Lalu bagian yang mengisi suara yang paling enak merdu itu Bu Indah. Ada yang belum ya? Satu bagian perlengkapan. Nek tidak ada Pak ya akap ini tidak lengkap. Pak Akap balik berdiri lengkap akap. Ya. Jadi yang berdiri di tempat ini sudah tahu ya semua namanya? Istrinya Bapak belum. Istrinya belum. Pak Bambang sudah. Sudah tahu nama saya? Belum ya. Oh iya, saya adalah Immanuel. Saya datang dengan istri saya yaitu Ibu Yeni. Ya. Istri saya cuma satu, anak saya 3, cewek semua. Ya, hari ini Matu dan anak saya pelayanan jadi tidak bisa ikut, biasanya juga ikut. Nah, terima kasih untuk Bapak Ernest yang memberi kami kesempatan untuk melayani dan Ibu. Mungkin jemaat di tempat ini melihat kok mimbarnya dikuasai orang-orang yang dia kenal. Sudah saya kenalkan semua ya, jangan merasa waduh mimbarnya diambil alih. Enggak, tetap gembala Anda adalah Bapak Ernest. Cuma sekali ini saya diberi kesempatan untuk melayani. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ayo kita buka dalam satu ayat 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Satu Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan.
Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika yang ada di sebuah kota pelabuhan Makedonia, di mana Paulus menulis surat ini menerangkan bahwa mengingatkan kepada setiap jemaat yang ada di Tesalonika untuk mereka ingat hidup saleh menantikan kedatangan Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini, kenapa firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada satu kata, ketekunan. Kalau tadi saya bicara, saya katakan bahwa Paulus menulis ini untuk mengingatkan pada jemaat Tesalonika supaya mereka hidup selalu saleh dalam menanti kedatangan Tuhan Kristus. Siapa yang siap untuk kalau setelah kita pulang dari tempat ini Tuhan Yesus datang dan kita diangkat, siapa yang siap? Mati loh, saudara. Siap? Siapa yang siap? Dalam Tuhan ya. Mati loh. Berani? Berani. Berani. Dalam nama Yesus. Hebat. Sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu. Siapa yang percaya kalau mati masuk surga? Duh, sekarang mati mau rodo grogi. Saya bacakan lagi. Sebab kami selalu mengingatkan pekerjaan imanmu, harus ada, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ada satu kata, ketekunan. Ketekunan dalam menjaga imanmu, ketekunan dalam kamu menjaga kasih yang diberikan Allah. Tuhan sudah memberikan contoh. Dia memiliki kasih kepada manusia. Apakah kita punya ketekunan untuk menjaga kasih kita dan ketekunan dalam pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara, kata ketekunan berasal dari kata tekun. Boleh berikan saya masukkan apa arti ketekunan? Tekun apa aja menurut Bapak Ibu Saudara? 1, giat. 2, rajin. Setia. Telaten, disiplin, ulet, tidak jemu-jemu, apalagi tidak menyerah. Ada lagi, masih 6, 7 dapat kulkas. Ya, dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam KBBI mengatakan bahwa ketekunan adalah tetap berpegang teguh pada sesuatu, ulet dan sebagainya. Betul sekali. Mungkin pada saat saya masih SD, saya masih bagus sekolah. Saya pernah sekolah, saudara. Orang tua saya, guru saya ngomong, belajar, tekun, yang tekun. Sampai saya lulus, bekerja, yang tekun. Sampai saya bekerja sudah selesai, saya masuk dalam pelayanan yang tekun. Kok tekun terus saya, saudara? Karena dengan ketekunan itu membuat kita tidak mundur. Betul apa enggak? Saudara belajar, cuma belajar perkalian dari 1 sampai 10. Saudara tidak tekun, tidak mau maju lagi, tidak ulet, tidak berjuang lagi. Ya dari dulu perkalian dari 1 sampai 10, nanti ratusan, puluhan ribu dan sebagainya, saudara tidak akan mengetahui karena saudara tidak mau bertekun untuk maju. Firman Tuhan katakan saat pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, ya, kalau kata ketekunan ini seperti yang saudara tadi saya katakan adalah berpegang teguh pada sesuatu, ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini dalam bahasa Yunaninya, yaitu di sini saya membaca yaitu kata epomoni, yaitu berasal dari 2, yaitu hypo, meno. Hypo itu artinya di dalam, meno
adalah ketahanan. Apakah kita tahan di dalam satu kesengsaraan? Apakah kita bertahan dalam satu tantangan? Jadi ketekunan yang saudara lihat di sini lebih sangat dalam lagi. Bukan hanya kita rutin, berulet dan sebagainya, sudah bapak-bapak, ibu-ibu sebutkan tadi, tetapi kita masuk di dalam satu masalah. Kita masuk dalam satu tantangan. Jadi kita tidak hanya tuntutan, tetapi kita harus juga mempertahankan. Ya, apa yang dipertahankan? Satu tadi apa? Iman. Kedua, kasih. Yang ketiga, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau 3 hal ini kita sudah pertahankan, saya yakin kalau ada satu pertanyaan seperti tadi, siap mati untuk Tuhan? Angkat tangan. Siap mati untuk Tuhan? Harus katakan amin. Ya. Jika orang yang masuk dalam satu masalah dia tidak perlu, ya, katakan kalau orang sudah masuk dalam satu masalah, dalam satu pekerjaan, dalam satu apa yang diberikan tanggung jawab kepada dia, kalau dia itu orang tekun, saya yakin dia tidak akan lari dari masalah, tapi dia akan mengatasi masalah itu. Semakin dia masuk, semakin dia semakin dapat sesuatu yang kemenangan. Ya. Jadi saudara, ketekunan di sini saya dapat katakan bahwa ketekunan adalah tindakan yang tidak pasif, tetapi aktif. Saudara, satu kesaksian dari tim Opanani. Ya, saya mewakili tim Opanani. Kalau tidak salah bulan apa ya, saya lupa juga ya, bulan Juni atau apa. Kita dapat tugas dari sinode. Kita hari Senin saya ketemu dengan ketua sinode Bapak Samuel, dan Bapak Samuel ngomong, timmu apakah besok hari Kamis bisa ikut kami pelayanan di Wonogiri karena ada gereja yang dibuka. Timmu ajak ke sana, ikut melayani di tempat itu. Saudara, kami orang bekerja, kami semuanya bukan orang kaya semua. Dari Mojokerto ke Wonogiri tidak jalan, jadi kami butuh satu kendaraan. 0 rupiah. Pada saat tugas itu diberikan kepada saya, menurut saudara, dengan kondisi tidak punya uang, dengan kondisi kami harus bekerja mencari uang, tapi tugas itu harus kita lakukan. Amin. Apakah kita harus berangkat? Salah satu dari tim kita, saya ingat Ibu Maria ngomong, doa puasa tiap hari. Bu Siana doa puasa, Pak Harjo doa puasa, tiap hari dia kirimi SMS di grup, doa, 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 Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada nominal yang harus kita keluarkan, yaitu untuk sewa L 2 juta, 3.600.000. Kita tidak punya uang. Kita tidak mungkin ngomong sama ketua sinode, mau Pak, tapi tidak punya duit ya Pak, saya minta. Tidak. Kita berdoa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hanya uang 500 untuk DP. Kami berangkat, tapi di sana satu sukacita yang luar biasa. Kita melayani luar biasa. Pada saat kita memujikan satu lagu, ada satu ibu datang dan dia ngomong, bolehkah saya bersaksi? Jadi persilakan oleh Bapak Pendeta Samuel, silakan. Saat kita menyanyi lagu itu, Tuhan tahu tetes air mata ya.
Ibu ini merasa ditolong Tuhan 20 tahun yang lalu. Cinta mula-mulanya dia, bagaimana dia dalam kesulitan ditolong, dan di saat kita memuji Tuhan ingatkan. Dan ibu ini bersaksi, bukan hanya itu tuh, jemaat semua juga diberkati. Kami merasa ternyata Tuhan memberkati kita, memberkati jemaat. Dan pada saat kita pulang semua tidak tahu bagaimana caranya. Sewa, makan, tempat sewa mobil, makan dan semuanya terpenuhi. Bahkan sisa 300 berapa gitu ya, saya lupa. Masih ada sisa. Berikan tepuk tangan dulu. Kami dengan tekun setiap malam Senin di rumahnya Ibu Evi dan Bapak anak bernyanyi untuk berlatih dan sebagainya. Saudara, mungkin orang musik tahu, saya itu cuma bisa 2 grip Pak, C dan D toh Pak. Ini tadi diajak kunci G, bingung aku Pak. Tapi saya mau berlatih. Bapak Bambang ini belum pernah, dulu lama sekarang tangannya kaku Pak, tapi sudah bisa. Pak Terry, orangnya besar, gede, pegang ketul kecil. Saya lihat tangan sampai gini-gini tadi mainnya, lucu ya. Tapi enak suaranya. Dia mau berjuang. Bapak Harjo, rumahnya itu jauh. Malam-malam datang untuk berlatih. Mereka datang. Mereka tahu bukan untuk satu panggung, untuk mereka mau di-shoot, dimasukkan di YouTube dan satu ketenaran, enggak. Tetapi ada hasil yang mereka peroleh. Banyak yang diberkati. Saya yakin tempat ini pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ketekunan itu bukan pasif, tapi aktif. Saudara jangan menganggap, aduh aku nggak bisa, suaraku jelek, ya, badanku tidak baik, saya malu di depan panggung dan sebagainya. Kalau saudara mengatakan itu, ya, firman Tuhan katakan, waktunya sudah dekat. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang di Tesalonika, mengingatkan kepada mereka bahwa harusnya saatnya engkau bertekun untuk maju, untuk melayani, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kedatangan Tuhan sudah dekat dan saat engkau dipanggil Tuhan, engkau didapatkan tidak siap, imanmu tidak ada, kasihmu kepada temanmu, kasihmu kepada keluargamu, kasihmu kepada jemaatmu, kasihmu kepada siapapun sesama manusia tidak ada. Bahkan pengharapanmu masih ragu-ragu, apakah aku selamat atau tidak? Saudara, kasihan. Saya lihat, mungkin saya juga pernah hari Selasa yang kemarin saya mengundang Bapak Hermes untuk melayani di tempat kami di Komisi Pria. Kami diberkati. Dia menggebu-gebu firman, ya, tentang Paulus juga, ya Pak ya. Saya masih ingat Pak firmannya Pak. Ya, bagaimana dia berfirman, ya. Tetapi setelah pulang dari tempat ini, setelah pulang, apakah saudara masih iman? Pengharapanmu, kasihmu tetap pada Yesus. Keluar dari tempat ini, ada kendaraan nyalip, wes, motong. Sabar, sabar, bisa? Bisa. 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 Ya. Percaya Pak, sudah bisa? Antri di loket, tiba-tiba nyerudul di depannya. Bahasa roh itu. Saya kok tuwek gak tuwek tak. Punya kekasih, tahu temannya, tahu saudaranya, sekarang lagi sakit. Ayo besok, aku dewi ini, aku dewi tidak punya ini dan itu. Mana kasih?
tahu teman kita kondisi tidak baik, kadang-kadang cuma tambah maka neta lah. Uri poso genah, tobat. Nah, tadi aku tak mau dia turun tobat. Ya. Kasih kita harus kita tunjukkan. Jangan hanya menghakimi. Kalau orang Jawa ngomong sakno ya. Sakno itu artinya apa? Sakno itu sae lo tokno. Ya, jangan cuma ngomong toh, tapi sae lo tokno sing lho isine sae lho ya. Kadang-kadang kita sulit akan hal itu. Maukah kita belajar? Satu, ketekunan tidak boleh pasif. Yang kedua, masih ada 10 ya, masih 1 ya. Saya diberi waktu sampai kapan Pak? Kasihan yang belakang saya. Ya, yang ketekunan, yang kedua adalah kita mempertahankan. Yang pertama harus aktif. Yang kedua mempertahankan iman dan kasih dan pengharapan. Kita harus bertahan. Kondisi apapun, masalah apapun, saya nggak tahu masalah saudara. Saya banyak sekali masalah. Mungkin saudara menganggap, wah bisa ngomong enak, tapi tidak mengalami sesuatu. Mungkin tahun istri saya tahu, ya. Saya tahun 2020 ya saya coba banting usaha, yaitu saya ada tempat pemotongan hewan. Setiap hari target saya harus motong 300 sampai 700 bebek. Dan waktu itu kerjasama dengan salah satu depot baik di Surabaya, Pandaan, Bali maupun di Sulawesi. Tiap hari minimal 300. Saya dapat penghasilan yang luar biasa. Sampai istri saya waktu membatnya itu, waktu pertama kali saya dengan istri saya panggil satu orang pemotong bebek. Istri saya ikut nyabuti dulu itu 300, pertama 150, 50, 150, naik terus sampai kita panggil orang. Mulai jam 6 sampai jam 5 pagi saya harus bekerja, main air, main api dan lakukan itu. Saya lakukan soal itu. Tetapi saudara, ada sesuatu yang saya lupakan. Saya seorang hamba Tuhan. Saya sudah melayani di gereja Labai. Saya sebagai kepala rumah tangga yang mengatur semua jalan, keamanan, kebersihan dan transportasi dan pelayanan mengatur dan sebagainya. Saya mulai tinggalkan karena saya merasa diberkati. Waduh, tak tinggalkan, mundur sedikit. Saya merasa kalau saya usaha ini lebih menguntungkan. Saya bisa beli mobil 2. Pertama mobil baru, lalu jual mobil lagi. Saya bangga, saya bisa masukkan anak saya ke sekolah kedokteran dengan nominal yang sedikit, mungkin sekitar 400 juta. Saya masukkan anak saya. Saya bisa sombong. Saya tidak mempertahankan iman saya. Pelayanan saya mundur. Dan saat saya mundur dalam pelayanan itu, mulai saudara, keserakahan ada dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana saya dimonopoli oleh peternak bebek ini, harganya dipermainkan. Saya merasa orang kaya. Saya sewa 4 kandang. Satu kandang isi 4.000. Saya sewa. Saya ternak sendiri. Saya tidak mau dimonopoli. Jalankan hal itu. Setelah itu, kesombongan dan keserakan saya tidak berhenti di tempat itu. Harga pakan naik turun. Saya dipermainkan. Saya merasa, oh, kamu mempermainkan aku ya.
seleb padi dari daerah Lamongan sampai Jombang. Saya kasih DP 50 juta, 20 juta. Dedek aja dikene wong. Kene aku. Mulai segitu. Masih belum puas. Harga DOD, harga bibitnya dipermainkan lagi. Harga naik turun. Saya beli induan. Jadi packing. Saya beli induan, saya suruh orang untuk berternak. Tidak boleh dijual ke orang lain. Harus saya. Harga saya, makanan saya yang kirim dari tempat itu, saudara. Kalau Tuhan ingatkan kepada saya saat itu, saya masih mengeraskan hati saya. Saya merasa, walah Tuhan, aku melayani kamu dari dulu sampai sekarang, ya begini terus. Itu saya punya usaha terop saat itu, sound system terop dan sebagainya. Saya pegangkan orang, ayo teman-teman saya, tetangga saya, pegang ini, saya lapar usaha ini. Saya lupa untuk mempertahankan iman saya, pengharapan saya kepada Tuhan. Saya lupa. Saya melihat satu kenyataan yang, kelihatannya saudara dalam posisi seperti saya. Nggak mungkin aku jatuh. Tapi saat itu di daerah Blitar, saya dengar ada 9 kandang yang dijual bebeknya murah sekali. Harga per kilo 19, padahal saya kalau gulaan 25, 19. Saya coba gini, kalau boleh 19, tapi ditimbang di Mojokerto, saya tidak mau ditimbang sana, transportasi dan sebagainya. Kalau mau datang ke Mojokerto, kalau dihitung itu tambah 17, jadinya harganya ada 17. Saya merasa besar hati. Situ letak kejatuhan saya. Datang bebek masuk ke 4 kandang saya. Saudara tahu, dalam waktu seminggu bebek itu ludes mati semua. Dan kandang saya dikasih garis ini, tidak boleh beternak 3 bulan. Dan untuk membuang bangkai itu saya kena denda. Untuk membuang bangkai itu saya harus mengeluarkan uang, baik untuk transportasi membuang bangkai itu. Ya. Saya ngomong sama peternak, lele, ayo kok gak butuh pakan nah. Ini harga bebek mati. Setiap hari mati 200, 300, akhirnya ludes. Pikir-pikir saudara, 1 pajero hilang saudara. Saya mulai, apakah ini merupakan satu pukulan buat saya? Dan saat saya itu masuk dalam satu universitas kedokteran, tidak murah saudara. 1 semester berapa? 39 juta. Itu hanya semester. Belum dia tinggalnya di satu apartemen di Jakarta, belum makan dan sebagainya. Kondisi saya jatuh, terop saya juga jatuh semua, ludes, dijual orang nggak pamitan, orang yang lari ke Kalimantan. Bayangkan saudara, saya punya ruko di karya PDS jadi Mojokerto ini. Itu saya percayakan pada satu jemaat Yu Melayu ya saudara, rukuku didol saudara, bagian saudara. Kalau saudara mengatakan tadi, masalah ringan, masih banyak lagi saudara. Belum sampai di situ, terus Tuhan mau tunjukkan kepada saya bagaimana kamu tidak tekun melayani. Ini loh akibatnya. Bukakan semua Tuhan. Saya langsung datang ke satu pabrik yang saya ambil uang DO. Tidak bisa, karena kamu tidak kirim 5 atau 4 nota. Artinya saya harus kirim 4 atau 5 kali baru bisa dibayar.
ngandon dan uang itu tidak bisa diambil. Bukan hanya itu, saya beli freezer yang hampir 2 meter ya, 700 liter. Itu ada 6 mangkrak semua. Karyawan saya yang menunggu di tempat sana, yang tempat kandang itu pun tidak bisa gaji saya. Oh, saya merasa enak ya. Saudara tahu, saya harus membayar karyawan itu pada saat saya masih usaha itu hidup. Gampang, saudara. Saudara tahu, saya itu gaji mereka dengan kotoran daripada BPI. Kotoran itu dikumpulkan, dibeli untuk dan sebagainya. Itu gaji mereka. Bahkan kalau saya beli ini dapat bonus itu gaji mereka. Kelihatannya saya menang semuanya. Di atas angin saya menang. Tetapi satu saat Tuhan bukakan. Ini loh. Saat itu Tuhan ingin saya ketemu oleh salah satu pengurus. Bapak ini kan pegawai gereja, full timer gereja, hamba Tuhan, seorang pendeta. Ini loh ada komisi pria, larinya gak ke sana ke sini, yang memimpin gak karuan. Bapak sebagai hamba Tuhan kok masuk kan? Saya kok masuk merindu. Saya masuk. Oke, saya mau melayani di komisi pria. Masuk di komisi pria, saya ketemu dengan Pak Eksanto. Pak Eksanto ini ngajak saya ikut dalam satu grup eklesial. Saat itu saya melayani, main gentul di sini. Saya mulai Tuhan. Saya mau tetap iman saya. Tetap saya mau melayani. Mungkin kalau bapak-bapak tidak tahu, yang tahu adalah tim-tim kami. Bagaimana saya harus berusaha tim ini untuk melayani. Apapun caranya saya lakukan karena saya tahu jangan sampai saya jatuh. Jangan sampai saya melihat ke belakang. Kalau saya melihat ke belakang, saya tidak bisa maju. Saya tetap melayani sampai saat ini pun. Saya minta tim saya tetap melayani. Itu yang pertama tadi soal saudara harus aktif. Yang kedua, pertahankan. Yang ketiga, dalam ketekunan itu engkau harus menghasilkan buah. Sulit, saudara tekun. Tetapi kalau menghasilkan buah untuk dirimu itu gampang. Tetapi kalau menghasilkan buah yang dinikmati oleh sekelilingmu itu yang sangat sulit. Pernahkah ya? Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, pernahkah ada jemaat di tempat ini ngomong sama Bapak Ibu Saudara, aku loh diberkati dengan pelayanan, aku loh diberkati dengan keluarga, apa yang terjadi di keluarga, aku loh diberkati dengan apa yang menjadi tingkah laku. Kalau itu sudah pernah saudara dengar, pertahankan itu, menghasilkan buah yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Amin. Menjadi saksi Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Haleluya. Dari hal ini, saudara, 3 ini kita kembali lagi. Kita buka dalam Wahyu 14 ayat 12 sebagai ayat penutup, saudara. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dari semua yang saya omongkan tadi, bahkan semua yang sudah dibicarakan oleh pendeta Bapak, ya Bapak Ibu, gembala sidang di tempat ini, yang terpenting ialah turuti perintah Tuhan. Jangan menuruti keinginanmu sendiri. Haleluya. Kalau engkau menuruti keinginanmu sendiri, pasti jatuh. Tetapi kalau engkau menuruti perintah Allah dan imanmu kepada Yesus, engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan menolong. Haleluya. Tuhan menolong. Kita tutup mata. Oh,
Ada satu pujian yang mengatakan musim akan selalu berganti, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Kalau manusia sering berubah karena kondisi, karena keadaan, karena keirian, karena apa yang ada dalam pikirannya, karena dia menjadi merasa kepingin meningkat dan sebagainya, karena keserakannya, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Bukan hanya keluar dari mulut Anda, tapi kata-kata ini, pujian ini mengatakan, ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kau harus ingat akan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia selalu melindungi, dia selalu memberkati kau. Oh, doa kamu saudara, angkat tanganmu. Sikap terdengar oleh telingamu, dan telinga itu akan membawa pikiranmu untuk fokus kepada Tuhan. Lebih lembut dari itulah kerinduan.
Sungguh, sungguh indah dan sungguh dahsyat isi hatimu sudah kau curahkan kepada kami pada pagi hari ini. Itu akan mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu, umat pemenang Tuhan. Pulang dari tempat ini Tuhan berbeda. Dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan. Kami terima kemenangan di dalam nama terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan. Mimbar kami serahkan kepada bagian Bapak Gembala, Pak Heros. Diberikan korban persembahan yang kedua, tambah hari tambah cinta Yesus. Petugas mereka. Tambah hari tambah cinta, tambah percaya, tambah hari tambah dosa, tambah hari tambah setia, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah setia, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah setia. Ya, Bapak Ibu semua diberkati. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Immanuel. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya juga bersama tim Opo Anane. Ya, Tuhan memberkati. Luar biasa. Mereka diutus sinode untuk mengunjungi cabang-cabang GAB termasuk di tempat kita. Saya tidak tahu dinilai atau tidak, dilaporkan. Kalau dinilai tolong kasih nilai yang baik-baik. Bintang 5 Pak. Saya takut dapat rapot merah. Ya, terima kasih, kami sangat merasa dikunjungi ya, dengan penuh kasih ya. Amin. Dan ada perhatian dari Sinode Gereja Allah Baik ya, Bapak Pendeta Samuel yang dulu mentahbiskan gedung ini tahun 2019. Kita bersyukur ya ada perhatian dan kunjungan dari teman-teman di Sinode ya, itu Bapak Ibu. Ada pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja, boleh angkat tangan. Yang pelayan mimbar, pengurus gereja, mana? Kok malu? Angkat tangan yang tinggi. Kasih tahu, yang tekun. Betul ya, pesannya itu ya, yang tekun. Jemaat Tuhan ibadah yang tekun. Nah, pendoanya mana? Yang tekun. Amin. Amin. Jangan lupa tetap setia mengiring Tuhan sampai garis akhir. Ya, saya sendiri sangat diberkati. Ya, terima kasih buat hambanya. Bapak Ibu ada berapa pengumuman? Nanti sore tetap ada ibadah ya. Ada tamu lagi. Hambanya Bapak Pendeta Hever Maniku ya, anaknya Om Mance dulu. Yang mungkin yang kenal-kenal bisa ikut hadir menyapa ya, beliau
hadir di sini melayani sebentar sore. Ya, tidak ketemu dengan semua jemaat karena jemaat terbagi pagi dan sore. Ya, itu ya. Bapak Ibu, hari Jumat tetap doa malam di tempat ini, Sabtu ibadah remaja, minggu depan ibadah pagi dan sore disertai perjamuan kudus. Ya, dan yang komisi-komisi acara dewasa muda, ya grupnya masing-masing ya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami yang masih bergumul berdoa, kami mau bertekun. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami mau kerja dengan tekun. Kami yang melayani, kami yang memberi diri kami. Kami mau tekun, tekun, terus tekun, sampai menghasilkan buah. Sampai buah itu dapat dinikmati, sampai buah itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Sampai nafas kami terakhir, kami mau tekun sampai kami berjumpa Engkau, sampai Engkau berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan Tuhan. Ya Yesus. Kami mau bertekun sampai hari itu, Yesus. hari yang mulia, hari yang kami nanti-nantikan. Jika ada masalah, persoalan, air mata, ajar kami bertahan dalam iman, tidak menyerah, terus bertekun. Karena sekali-kali Kau tak pernah tinggalkan kami, karena sekali-kali Kau takkan membiarkan kami. Di dalam nama Yesus, kami semua diberkati, dilindungi, dijagai Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan kemenangan kami bukan untuk kesombongan, keberhasilan kami bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kesaksian bahwa Tuhan hidup, Tuhan menolong kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel dan istri, memberkati usahanya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanan. Rencana tim akan berangkat untuk mengunjungi GAP cabang di Jakarta. Tuhan juga memberkati, baik perjalanan, baik pelayanan, semua Tuhan menyertai dan jadikan mereka berkat di sana. Saya percaya kemanapun kami melangkah, ada Tuhan di kiri kanan kami, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Bapak buat rekan-rekan yang mungkin kami dulu tidak kenal, tapi kami merasa saudara di dalam Tuhan. Ya Yesus. Satu iman dalam pengharapan kepada Tuhan. Bersyukur dipertemukan di sinode Gereja Allah Baik, dan kami boleh bergandengan tangan mengangkat tinggi panji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, memberkati tim ini kemanapun Kau utus, di cabang-cabang. Mungkin keadaan cabang satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi kami percaya Engkau mengasihi semua gereja cabang, hamba-hamba Tuhan yang ada. Mungkin ada yang sedang lemah, ada yang sakit, ada yang putus asa karena pelayanan yang stagnan. Tuhan pakai tim ini menjadi berkat di mana pun. Terima kasih Bapak, urapan atas kami semua. Biarlah kami akhiri ibadah ini, mohon berkat anugerah Bapak. Saudara, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Bawalah beserta saudara berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh menyertai sekalian hari ini sampai Tuhan menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah